Penggambaran terhadap dunia ini. Jadi dunia itu ternyata lebih banyak menipu, seperti halnya fata morgana yang menipu pandangan kita. Ia tidak lebih hanya seonggok bangkai yang telah berubah bentuk. Jadi jane welek tapi dipacaki dadi apik. Mulane gak mergo lak ketok eleke panggahake sing seneng. Di atasnya ada banyak anjing yang perhatian mereka hanya untuk mengaisnya. Ini yang dimaksud ya, orang-orang yang cinta pada dunia itu, yang rakus dengan dunia, itu diibaratkan seperti anjing-anjingnya yang akan berebut untuk dunia ini. Bila kamu menjauhinya, maka kamu akan hidup damai dengan para penghuninya. Dan bila kamu ikut mengaisnya, maka anjing-anjingnya akan menggigitmu. Nek melok rebutan awakmu, ya dipecoh karo musuh rebutane niku. Mulane iki sing akhire dadi tukaran. Nah, campur wong akeh muncul tukaran itu. Nah, maka faedah yang kesekian ini niki akan menghindarkan kita dari pertengkaran yang semacam ini. Maka keberuntungan besar bagi jiwa yang menginjakkan kaki di bagian terdalam, di bagian yang terdalam dari rumahnya, dengan pintu yang terkunci semua dan tirai yang ditutupkan rapat. Nah, ini nek iso sampai nyingkrih delik kaya ngoten niku selamat. Faedah ke-10, dan ini faedah yang penting, yang pokok dalam uzlah ini. Mampu beribadah tafakkur dan mengambil pelajaran. Faedah ke-10 ini merupakan tujuan yang paling besar dari khalwat. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nabi Isa berkata, tuba liman kana kalamuhu dzikra wa sumtuhu tafakkura wa nadhruhu ibra wa inna akyasan nasi man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Keberuntungan besar bagi orang-orang yang ucapannya berupa zikir, diamnya tafakkur, dan pandangannya mengambil pelajaran. Sesungguhnya manusia yang paling cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk mempersiapkan sesuatu setelah kematian. Berpikir itu ibarat cermin yang memperlihatkan baik dan buruknya orang yang mau berpikir. Dengan berpikir dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah, dapat melihat pemberian dan nikmat Allah yang besar dan tersembunyi ketika mau berpikir pada tanda-tanda dan hasil karya ciptaannya. Dengan itu ia dapat mengambil faedah dan memperoleh perilaku yang mulia. Dengan itu penyakit hatinya bisa hilang dan dapat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kalam-kalam hikmah pertama hingga ke-11 telah memberikan gambaran tentang kepribadian tauhid yang mendalam. Seseorang yang mencintai Allah dan mau berada di sisinya sangat ingin untuk mencapai kepribadian yang demikian. Dalam membentuk kepribadian itu, dia gemar mengikuti landasan syariat, kuat beribadah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Dia sering bangun pada malam hari untuk melakukan sembahyang tahajud dan selalu pula melakukan puasa sunnah. Dia menjaga tingkah laku dan akhlak dengan mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Hasil dari kesungguhannya itu terbentuklah kepribadian seorang muslim yang baik. Walaupun demikian, dia masih tidak mencapai kepuasan dan kedamaian. Dia masih tidak mengerti tentang Allah.
banyak persoalan yang timbul di dalam kepalanya yang tidak mampu diuraikannya. Dia telah bertanya kepada mereka yang alim, tetapi dia tidak mendapat jawaban yang memuaskan hatinya. Kalaupun ada jawaban yang baik disampaikan kepadanya, dia tidak dapat menghayati apa yang telah diterangkan. Sebab ingat ini terangani masalah niki, ingat ini raiso belak-belakan apa ini betul iso. Karena nanti kenyataan dengan terasa itu lebih sempurna yang dirasakan. Seperti halnya panjenengan merasakan suatu nikmat yang betul-betul nikmat. Jenengan gawe bahasa sing piye tidak akan bisa mewakili itu. Gambarannya seperti itu. Maka seperti inilah. Maka dalam kaitan tauhid ini nyampe ini ya wis mungkin dalam hubungannya kemakrifatan yang disampaikan yang akan kita dengar di mana-mana kitab juga akan seperti ini. Karena ini yang terbatas, ini yang bisa disampaikan kepada umum. Dan umum hanya menangkap intisari-intisarinya, kemudian mencoba mempraktekannya, mencoba melatihnya. Niku. Tapi hakikat bisa dirasa niku gak koyok menukui. Dia mengkaji kitab-kitab tasawuf yang besar-besar. Ulama tasawuf telah memberikan penjelasan yang mampu diterima oleh akalnya, namun dia masih merasakan kekosongan di satu sudut di dalam dirinya. Boleh dikatakan yang dia capai hanya sebatas kekuatan nalarnya. Hikmah ke-12 ini memberi petunjuk kepada orang yang gagal mencari jawaban dengan kekuatan akalnya. Jalan yang disarankan ialah uzlah atau mengasingkan diri dari kerumunan orang. Jika dalam suasana biasa akal tidak mampu memecahkan benteng kebuntuan, dalam suasana uzlah hati mampu membantu akal secara tafakkur, merenungi hal-hal yang tidak bisa difikirkan oleh akal biasa. Uzlah disarankan oleh hikmah ke-12 ini bukanlah uzlah sebagai satu cara hidup yang berkelanjutan, tetapi ia adalah satu bentuk latihan kerohanian untuk memantapkan rohani agar akalnya dapat menerima pancaran nur kalbu. Karena tanpa pancaran nur kalbu tidak mungkin akal dapat memahami hal-hal ketuhanan yang halus-halus dan tidak akan didapati iman dan tauhid yang hakiki. Hati adalah bangsa rohani atau nurani, yaitu hati berkemampuan mengeluarkan nur jika ia berada dalam keadaan suci bersih. Nur yang dikeluarkan oleh hati yang suci bersih akan menerangi otak yang bertempat di kepala yang menjadi kendaraan akal. Akal yang diterangi oleh nur akan dapat mengimani perkara-perkara gaib yang tidak dapat diterima oleh hukum logika. Beriman pada perkara gaib menjadi jalan untuk mencapai tauhid yang hakiki. Karena yang kita terangkan ini semuanya kan masih abstrak, masih tidak jelas sebenarnya. Merasakan juga belum, melihatnya juga belum. Maka kita hanya menggambarkan, menyampaikan dari cerita-cerita, Loh, untuk bisa percaya dengan keterangan yang seperti ini, akal kalau hanya tertumpu dengan akalnya saja akan sulit menerimanya. Ini yang dimaksud. Beriman kepada perkara gaib menjadi jalan untuk mencapai tauhid yang hakiki. Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai Rasul pernah juga mengalami kebuntuan akal tentang hal ketuhanan. Pada masa itu banyak pendeta Nasrani dan Yahudi yang arif tentang hal tersebut. Tetapi Nabi Muhammad tidak pergi kepada mereka untuk mendapatkan jawaban yang mengganggu pikiran beliau. Sebaliknya, beliau memilih jalan uzlah. Ketika umur baginda 36 tahun, beliau melakukan uzlah di Gua Hira. Beliau tinggal sendirian di dalam gua yang sempit dan gelap, terpisah dari istri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Bahkan
cahaya matahari pun tidak menyinari baginda. Amalan uzlah yang demikian beliau lakukan secara berulang-ulang hingga umur baginda mencapai 40 tahun. Waktu yang paling beliau gemari untuk beruzlah di Gua Hira ialah pada bulan Ramadan. Latihan uzlah yang baginda lakukan dari umur 36 hingga 40 tahun itu telah memantapkan rohani baginda sehingga mampu menerima tanggung jawab sebagai Rasul. Latihan semasa uzlah telah menyucikan hati baginda dan meneguhkannya hingga hati itu mampu menerangi akal untuk menerjemah wahyu secara mendalam dan lengkap. Wahyu yang dibacakan oleh Jibril hanyalah singkat, tetapi Rasulullah dapat menghayatinya, memahaminya dengan tepat, mengamalkannya dengan tepat, dan menyampaikannya kepada umatnya dengan tepat, meskipun baginda tidak berkemampuan membaca dan menulis. Begitulah kekuatan dan kebijaksanaan yang lahir dari latihan semasa uzlah. Tanpa latihan dan persiapan yang cukup, seseorang tidak dapat masuk ke dalam medan tafakkur tentang ketuhanan. Orang yang masuk ke dalam medan ini tanpa persediaan dan kekuatan akan menemui kebuntuan. Jika dia masih juga memaksa menerobos tembok kebuntuan itu, dia akan jatuh ke dalam jurang gila. Orang awam hidup dalam suasana tugas utama adalah memelihara kehidupan sehari-hari, dan tugas sambilannya menghubungkan diri dengan Allah. Ini bahasanya wong awam, bekerja sambil beribadah. Nah, itu bahasanya wong awam. Orang yang di dalam suasana seperti ini senantiasa ada waktu luang untuk aktivitas apapun, tetapi sulit mencari kesempatan untuk bersama-sama Allah. Orang yang seperti ini jika diperingatkan supaya mengurangi aktivitas kehidupannya dan memperbanyak aktivitas berhubungan dengan Allah, mereka akan berdalih bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah. Toh para sahabat juga bekerja, Rasulullah juga bekerja. Itu yang nanti akan jadi hujah dia. Mereka ini lupa atau tidak mengerti bahwa Rasulullah dan para sahabat telah mendapat isol. Wow, sih kalau gambarkan makom bakok. Jadi dia sudah usul kepada Allah, sehingga berada di makom bakok tidak pernah lepas pandangannya dengan Allah. Mereka wisol atau penyerapan hal yang berkelanjutan. Hati mereka tidak terpisah lagi dengan Allah. Kesibukan mengurus kegiatan harian tidak membuat mereka lupa kepada Allah walau sedetik pun. Orang yang mata batinnya masih tertutup dan cermin hatinya tidak menerima pancaran nur sir, tidak mungkin hatinya menghadap kepada Allah ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah. Orang yang insaf akan kelemahan dirinya, akan mengikuti jalan yang dipelopori oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, yaitu memisahkan diri dengan semua jenis kesibukan, terutama pada sepertiga malam yang akhir. Tidak ada hubungan dengan orang banyak, tidak dikunjungi dan tidak mengunjungi, tidak ada surat kabar, radio atau televisi, tidak ada hubungan dengan segala sesuatu kecuali hubungan dengan Allah. Ini yang mungkin kita bisa menerapkan. Itu solusi yang ditawarkan untuk kita, solusi uzlah. Solusi uzlah itu kita tidak harus setiap hari itu tidak pernah bergaul dengan manusia, enggak. Tetapi luangkan waktu-waktu tertentu ini untuk lepas dari kita bergaul dengan siapapun, bahkan dengan apapun yang dapat mengganggu kita. Makanya dicontohkan di sini seperti kita mengambil waktu di sepertiga malam yang akhir seperti itu. Nah, itu juga kita anggap itu uzlah kita. Kita anggap sebagai uzlah kita.
Dalam perjalanan tarekat tasawuf, amalan uzlah dilakukan dengan sistematik dan latihan yang demikian dinamakan suluk. Nah, ini istilah suluk yang ada sekarang, ahli-ahli tarekat itu maksudnya ya uzlah ini. Maksudnya uzlah ini. Orang yang menjalani suluk dinamakan murid atau salik. Si salik menghabiskan kebanyakan waktunya di dalam kamar khalwat, penyepian, dengan diawasi dan dibimbing oleh gurunya. Latihan bersuluk memisahkan salik dengan hijab yang paling besar bagi orang yang baru menjalani bidang kerohanian, yaitu pergaulan dengan orang banyak. Imannya belum cukup teguh dan mudah menerima rangsangan dari luar yang bisa menggelincirkannya untuk melakukan maksiat dan melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Apabila dia dipisahkan dari dunia luar, jiwanya lebih aman dan tentram mengadakan hubungan dengan Allah. Semasa beruzlah, bersuluk atau berkhalwat, si murid bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah, memerangi hawa nafsu dan bujukan duniawi. Dia memperbanyak sembahyang, puasa dan zikir. Dia mengurangi tidur untuk memperpanjang masa beribadah. Dia memperbanyak kegiatan beribadah dan pelepasan ikatan nafsu dan duniawi, menjernihkan cermin hatinya. Hati yang suci bersih mengarah ke alam gaib, yaitu alam malakut. Hati mampu menerima isyarat-isyarat dari alam gaib. Isyarat yang diterimanya hanyalah sebentar, tetapi cukup untuk menarik minatnya untuk mengkaji apa yang ditangkap oleh hatinya itu. Terjadilah perbincangan di antara pikirannya dengan dirinya sendiri. Pada waktu yang sama, dia menjadi penanya dan penjawab, murid dan pengajar. Jadi sebagai penanya sekaligus yang menjawab, sebagai murid juga sekaligus yang mengajar. Perbincangan dengan diri sendiri itu dinamakan tafakkur. Pertanyaan timbul dalam pikirannya, namun pikirannya tidak dapat memberi jawaban. Ketika pikirannya meraba-raba mencari jawaban, dia mendapat bantuan dari hatinya yang sudah suci bersih. Hati yang berkeadaan begini mengeluarkan nur yang menerangi akal. Lalu jalan pikirannya terus menjadi terang. Suatu persoalan yang pada mulanya dipikirkan rumit dan menyesatkan, tiba-tiba menjadi mudah dan terang. Dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya pada persoalan yang dahulu mengacau pikirannya dan jiwanya. Dia menjadi lebih berminat untuk bertafakur, menguraikan segala kekusutan yang tidak dapat diuraikannya selama ini. Dia gemar merenung segala perkara dan berbicara dengan dirinya, menghubungkannya dengan Tuhan sehingga dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya. Semakin dia bertafakur, semakin terbuka kegelapan yang menutup pikirannya. Dia mulai memahami tentang hakikat, hubungan antara makhluk dan Tuhan, rahasia kekuasaan ilahi dalam perjalanan alam dan sebagainya. Isyarat-isyarat tauhid yang diterima oleh hatinya membuat mata hatinya melihat bekas-bekas Tuhan Allah, melihat bekas-bekas tangan Allah di alam raya ini. Dia dapat melihat bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, gubahannya, lukisannya, dan peraturannya. Hasil dari kegiatan bertafakur tentang Tuhan membawa dia bermakrifat kepada Allah melalui akalnya. Makrifat secara akal menjadi kendali baginya untuk mencapai makrifat secara zauq, secara rasa. Dalam pengkajian ketuhanan, akal hendaklah tunduk mengakui kelemahannya. Akal hendaklah sadar bahwa ia tidak mampu memahami perkara gaib. Oleh karena itu, akal perlu meminta bantuan hati. Hati perlu dipoles supaya bercahaya. Proses pemolesan hati. Dalam proses memoles hati itu, akal tidak perlu banyak mengadakan hujah. Hujah akal melambatkan proses pemolesan hati. Sebab itulah hikmah 12 menganjurkan supaya mengasingkan diri
Di dalam suasana pengasingan, nafsu menjadi lemah dan akal tidak lagi mengikuti telunjuk nafsu. Barulah hati dapat mengeluarkan cahayanya. Cahaya hati menyinari pada alam gaib. Apabila alam gaib sudah terang benderang, barulah akal mampu memahami hal ketuhanan yang tidak mampu diuraikannya sebelum itu. Ini manfaat dari kita berpikir arahnya ke sana. Jadi untuk meningkatkan, minimal meningkatkan iman kita. Dan lebih jauh ke depan lagi adalah untuk menebalkan iman kita secara jauh. Pun kiri monggo sing tadi tanglet. Telas jamnya. Ya Allah. Lo betul bilik jam 11 nih. Saya Rien, enten pengumuman saking Pak Arsono sana diatur Rien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu jamaah ngawas al-hikam, pilih bulan niko bulan maulid sampun dumugi tanggal tengah nggih. Niki kados biasanipun upami ngawontenaken maulid Rasul tersebut. Sepakat nggih? Terus caranya pun terus kados sing riyen beto pelangan nonton nggih. Pinten-pinten yang tunggal. Kalih nggih. Wektale benjing malam Senin ngajeng napa winginge? Ngajeng mawon nggih kesan boten supe nggih. Dados benjang malam Senin ngajeng menika kita ngawontenaken maulidan dengan cara beto nasi kotak jumlahipun kalih nyuwun tulung kanca-kanca ingkang dalu menika boten saged rawuh dipun aturi bilih benjang malam Senin menika mulutan ngoten nggih. Terus biasanipun di akhir ngaos dipun wontenaken asroko. Terus petugasnya sinten? Niki enten sing ngusuk ing seduri. Seduri desudi siap napa siap? Sinten dipasrahaken sinten iki? Pak Wati ada Pak Wati. Acung Pak Wati ada lagi. Enten nggih? Nggih. Mangke petugasipun kula serahkan datang Pak Bawati Seduri. Ngaten para bapak dalam ibu wonten kegiatanipun dan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bawati CS nggih. CS. Nggih. Ningali kondisi sak niki ngeten. Jadi seringkali wekdal kadang sampai kekelasan ngeten. Umpami metode ini rada dirubah pripun? Metode ini ngeten. Dadi ini make tek mboten kula waca utuh. Mboten kula waca utuh jenengan tetap nyemak. Mungkin namun hanya saya sampaikan global-global mawon atau saya sampaikan mungkin melompat-melompat ngoten. Napa ngoten? Sesuti nek mangke ngoten. Niku mangke insyaallah waktu kita akan lebih efisien dan maksud tujuan untuk memahami juga insyaallah bisa tercapai. Nah, kami ngoten saya nggih. Nggih, mangke cobi kita untuk malam Senin depan kita coba ngoten niku nggih. Nyuwun sewu Gus niku umpami dipun wektalipun dipun wasulaken kados awal
kita ngawas. Milai nggih. Menika dados separo wekdal kagem hikam cekap ngaten sehingga mangke nyuwun sewu kados keterangan panjenengan mangke saged dikondisikan. Ingkang separo wekdal kagem bakso. Nggih. Kersane mangke nyuwun sewu kados kula wonten sing boten dugi memahami kalian hikam, mangke masuk saged membawa oleh-oleh saking bakso. Matur. Nggih. Pancen sing ideal ngoten niku. Nggih. Tapi kadang-kadang ngeten permasalahannya. Nek kita ngaji hikam nanti di tengah-tengah mandek. Niku nganu gadok dia. Nah nek pas make ada beberapa hikmah niku dipedhot sik saged. Tapi kalau nek pas sing ngeten iki, setunggal ngeten iki, arep dipedhot iki. Arep ditunda ngarepe sambunge iki wis lali. Niku padahal satu kesatuan. Repote ngoten niku. Makanya mang bijing insyaallah kita coba sing ngoten niku. Kalau kita make maksud sing kados awal kalau wau niku saged terlaksana mungkin make saged. Nggih, make harus balik tetap baksune panggah oleh waktu akhirnya ngoten. Nek saiki ya panggah oleh waktu tapi mesti kelewat-kelewat waktune. Kalau kita mau nek ngejak balik sampai jam 10 neh. Nek riyen kan terakhir ngantos jam 12 riyen. Terus dirubah akhirnya dipangkas setengah jam. Dipangkas setengah jam. Setengah jam itu ya cukup suwi ya puna. Kalau niki kalau gamel ngoceh niki kita kalau setengah jam nih. Terus ini pertanyaan apa betul? Enten betul? Nek ningali wekdal iki pun telas. Tapi nek napa maos masak yo? Nggih. Betul. Lah terus pripun iki? Pak pun ditutup. Ah, ngaten nggih. Nggih, pancen nggih. Terus pundi wong ora krasa. Mugi-mugi tetap betul faedah manfaat kami kita sedaya lan terpanggah tetap istiqomah. Insyaallah ora enek barang muspro dadi niki panggah saged membekas dhateng manah kita lan mugi-mugi lumantar menika gesang kita wonten donya menika langkung sae, langkung tertib, langkung menapa saged tercurah istiqomah anggen kita ngibadah ketengasanipun Allah hingga kanthi mekaten kita pikatuk kabejan wonten donya ngantos minjang wonten akhiratipun kathah kirangipun kathah lepahipun yenakipun pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umurina umuril akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma wa nafsin la tashba wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya